Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairisma Dalimunte dari Pendidikan Antropologi kelas D reguler 2019. Mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Ibu Sulian Ekomela SOS MSP. Pada tugas rekayasa ide kali ini, saya mengangkat sebuah fenomena global, yaitu tentang kasus bullying. Nah, tentu semuanya tidak asing lagi kan dengan kata bullying. Bullying ini dapat diartikan sebagai satu tindak kekerasan, pengucilan, serta intimidasi, ataupun suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti dan melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dan bagi si pelaku, bullying ini dianggap sebagai suatu candaan semata. Namun, bullying ini memiliki dampak yang besar bagi si korban, yaitu dapat berpengaruh kepada fisik maupun psikis mereka dan bisa menjadi penyakit menular. Contoh dampak tersebut itu seperti si korban akan mengalami trauma yang berujung depresi, cemas yang berlebihan, selalu menyendiri, merasa gugup, merasa terasingkan di lingkungan tempat tinggal, bahkan dapat menghilangkan nyawa si korban. Kemudian, menurut Astuti pada tahun 2008, bullying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi yang dilakukan secara langsung, yang dapat menyebabkan remaja ataupun si korban menderita yang dilakukan secara berkelompok atau remaja yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dan biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan pelaku melakukan tindak kekerasan yaitu dikarenakan di keseharian mereka, di tempat tinggal mereka sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan tersebut. Kemudian ditiru mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka alami. Selain itu, kurangnya didikan dari orang tua yang dapat berpengaruh kepada karakter mereka. Terus, lingkungan tempat tinggal mereka juga menjadi daya dukung untuk mereka melakukan tindak kekerasan tersebut. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2019, ada kurang lebih 37.381 pengakuan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Terkhusus untuk kasus bullying baik dalam dunia pendidikan ataupun sosial media, tercatat mencapai 2.473 laporan dan terus meningkat sampai saat ini. Kemudian untuk peringkat dunia, Indonesia meraih peringkat ke-5 dari 78 negara yang masyarakatnya mengalami kasus bullying. Salah satu kasus bullying yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yaitu terjadi pada bulan 4 April lalu. Yaitu terjadi pada seorang anak yang bernama Egy yang berusia 10 tahun yang dibully oleh tetangganya sendiri yang bernama Ajat Sudrajat berumur 30 tahun yang merupakan tetangganya sendiri dan kawan mainnya. Hal ini diketahui ketika teman si pelaku mengunggah video tersebut ke sosial media yang kemudian menjadi viral. Kasus ini dilakukannya sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 16 April, tepatnya pada pukul 14.30, yaitu si pelaku membonceng si korban menaiki sepeda motor, yang kemudian si pelaku dengan sengaja membungkukkan badannya sampai ke belakang sampai habis sehingga si korban tadi tidak bisa mendapatkan tempat duduk, yang kemudian agar dia tidak jatuh, dia memegang baju si pelaku. Yang kemudian yang kedua itu terjadi pada tanggal 20 April tepatnya pada pukul 16.30, yaitu si korban diceburkan ke kali atau ke kubangan berkali-kali oleh si pelaku. Kemudian si pelaku dan juga keluarga korban dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Dan di sini si pelaku bercerita bahwa hal tersebut hanya merupakan sebuah candaan semata dan dia tidak memiliki maksud apapun terhadap si korban. Dikarenakan si korban tadi merupakan kawan mainnya juga. Akhirnya setelah dilakukan mediasi, pihak korban dan juga pelaku mau berdamai atas kasus ini. Karena pihak korban merupakan orang desa dan mereka tidak mau membawa kasus ini secara berkepanjangan dan tidak
mau menjadi hal yang terlalu berbelit-belit gitu. Jadi mereka mau berdamai saja, dan kemudian si pelaku memberikan uang ganti rugi untuk si korban itu sebanyak 2 juta. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwasanya sampai sekarang masyarakat desa itu masih mau menyelesaikan segala permasalahan dalam jalur kekeluargaan, tidak mau melalui jalur hukum, karena yang ada nanti malah menjadi hal yang berkepanjangan. Berikut video yang saya ambil dari YouTube mengenai kasus bullying yang terjadi pada si Egy tersebut. Kemudian disepakati adanya penyelesaian perkara ini, kegiatan kekerasan dilakukan oleh pelaku AS terhadap korban EG ini, baik dari pihak korban yaitu dari keluarganya, itu tidak menuntut memaklumi kegiatan kejadian tersebut, dan itu merupakan candaan dari pelaku RAS kepada EG, dan kami hampir setiap hari korban EG ini sehari-harinya ya bermain dengan pelaku AS ini. Saya minta maaf atas kelakuan saya, atas dasar bikin video begitu cuma bercanda doang. Tiap hari saya cuma bercanda sama dia, tiap hari dia ke rumah saya, main sama saya, udah senang bareng-bareng sama dia. Saya nggak ada niat untuk yang tidak buat di video itu. Saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Indonesia dan keluarga besar semua. Saya minta. Dari kasus bully ini dapat kita lihat bahwasanya pelaku dari bully ini dapat dilakukan oleh tetangga kita sendiri, ataupun orang terdekat kita sendiri, ataupun teman main kita sendiri. Jadi yang dapat saya berikan yaitu boleh bercanda, tapi harus kita lihat juga batasannya. Jangan sampai candaan kita tadi membuat orang lain yang kita candai tadi menjadi sakit hati ataupun tidak terima dengan candaan kita. Kemudian sebagai si pelaku yang merupakan orang yang udah dewasa dibanding anak tadi, seharusnya sudah memikir lebih maju ke depannya atas candaan yang dia lakukan, apakah berdampak baik atau tidak bagi si korban. Kemudian dalam hal ini sangat diperlukannya peran dari orang tua dalam menjaga anaknya. Seharusnya orang tua tadi harus lebih teliti lagi, harus lebih diperhatikan lagi pergaulan anaknya tadi gitu. Seharusnya anak tadi bergaul dengan teman sebayanya, bukan dengan orang dewasa yang ada di atasnya, karena ya tadi anak tadi akan dijadikan sebagai bahan candaan bagi mereka gitu. Kemudian meskipun dikabarkan bahwa anak tadi tidak terlihat trauma gitu, tapi kan kita nggak tahu, bisa aja di luarnya dia masih ceria, periang gitu, tapi di dalamnya kita nggak tahu apakah dia mentalnya sudah terganggu atau tidak gitu. Jadi untuk mengantisipasinya lebih baik ke depannya orang tua tadi lebih memperhatikan anak tadi, pergaulannya itu harus lebih diperhatikan lagi gitu. Jangan sampai kasus ini terulang kembali. Selain pentingnya peran orang tua, juga diperlukannya peran dari aparat desa yang ada di desa tersebut, yaitu sebaik mungkin aparat desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat
akan bahayanya dampak dari terjadinya kasus bullying ini kepada si korban gitu, agar kasus ini dapat terselesaikan dan tidak terjadi secara berkepanjangan. Jadi di sini sangat dipentingkannya kerjasama antara aparat desa yang ada di desa tersebut dengan orang tua dari masyarakat yang memiliki anak di daerah tersebut. Kedepannya, semoga kasus bullying ini dapat terselesaikan bagi Indonesia khususnya dan bagi negara-negara yang ada di dunia umumnya, agar anak-anak dapat menjalankan kehidupannya dengan nyaman dan aman tanpa ada suatu kekerasan yang terjadi pada mereka. Demikian penjelasan saya mengenai fenomena global, itu tentang kasus bullying yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.